Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dan juga pemirsa dari Sumenep.net. Senang sekali saya Siti Aisyah bisa kembali hadir menyapa Anda di sore hari ini dalam program Mozaik Indonesia. Kita ada di hari ke-23 bulan Agustus 2024, tepatnya di hari Jumat. Dan Mozaik Indonesia kalau hari Jumat kita bicara tentang investasi nih, pendengar maupun pemirsa. Dan kita juga kerjasama dengan FEBI Universitas Anukoya Sumenep. Dan pendengar maupun pemirsa, untuk edisi hari ini kita bicara tentang Gen Z, generasi milenial. Yuk jangan takut beli tanah dan rumah. Bersama dengan narasumber Bapak Mesta. Dan nanti sebelum saya sapa beliau, saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk bicara tentang apa sih fakta-fakta yang saat ini mungkin sedang menjadi bahasan begitu. Jadi ada sebuah fakta yang membuktikan bahwa milenial dan Gen Z ini kesulitan untuk bisa beli rumah di usia muda. Dan sebuah data hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2019 lalu mengungkapkan bahwa ada 81 juta generasi milenial yang belum memiliki rumah. Perlu Anda ketahui bahwa generasi milenial itu yang lahirnya tahun 1981 sampai 1996 dan kebanyakan dari mereka ini sudah berkeluarga begitu ya. Angka yang cukup fantastis, bukan? Nah, tentu ada alasan mengapa anak muda di zaman sekarang ini belum mampu memiliki rumah. Kira-kira apa saja alasan tersebut dan bagaimana tips yang efektif untuk bisa membeli tanah maupun rumah untuk masa depan? Kita akan langsung tanyakan kepada Bapak Mesta Pramika SEMM. Beliau dosen dari FEBI Universitas Anukoya Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mesta. Waalaikumsalam Mbak Ais, sehat semua Mbak? Tim di sana? Alhamdulillah sehat semua dan kami semangat nih kalau ketemu dengan FEBI Universitas Anukoya itu banyak ilmunya yang pastinya bisa kami serap nih Pak. Alhamdulillah. Ada Ais. banyak ini juga nih Pak, ada banyak insight terutama yang real ya Pak ya di lapangan di mana generasi saat ini memang sedang kesulitan untuk mendapatkan rumah. Judul atau topik bahasan kita Gen Z dan generasi milenial. Kita tahu generasi milenial itu lebih tua daripada generasi Z ya Pak ya. Yang sekarang ini mungkin mereka benar-benar dalam usia yang sedang produktif begitu. Milenialnya saja tadi datanya ada 81 juta orang yang belum punya rumah begitu. Apalagi yang Gen Z-nya. Tapi juga ada insecure nggak sih Pak? Saya sebagai generasi milenial insecure sebenarnya. Soalnya melihat Gen Z-nya kayaknya lebih sukses. Kalau dari Pak Pesa sendiri bagaimana melihatnya? Iya, kalau kita lihat ya memang Gen Z itu lebih kreatif sih Mbak. Lebih kreatif dalam mengelola keuangannya. Lalu kita juga tidak terpikirkan kalau bekerja itu tidak harus di kantor, tidak harus kita butuh perusahaan atau apa. Kita juga bisa menjual barang asal kita punya barang. Barang itu bisa barang berbentuk yang bisa kita jual atau kita bisa jual desain produk itu kita juga bisa jual Mbak. Yang penting kreativitas kita lebih diutamakan di sini gitu. Dan kemarin saya juga sempat disampaikan bahwa kita kalau jual barang kita tidak usah butuh toko nih, beda kita dulu kan kalau ingin jual barang kita harus sewa toko atau beli toko, lalu kita pulakan lagi barang-barangnya, jadi butuh modal yang sangat besar. Sekarang juga lebih simple, lebih terbuka bagi semua lapisan masyarakat, bisa kalau nggak ada barang, kita bisa drop shipper, kita juga bisa kalau kita ahli dalam hal desain produk, kita juga bisa desain lewat Canva. Lalu ketika desain kita dipakai dengan user-user yang lain, kita juga dapat profit di situ. Makanya di sini lanjutan dari podcast sebelumnya, saya mengajak teman-teman bahwa yuk jangan takut nih beli tanah atau beli properti, karena memang kalau kita nunggu harganya nggak bakalan turun Mbak. Sama ketika kita beli emas, investasi emas maupun investasi saham, kalau kita nunggu nanti harganya bukan tambah turun, pasti harganya tambah naik. Dan habit juga kita harus lebih bijak ya. Kita banyak melihat bahwa Gen Z itu lebih banyak mengeluarkan
dananya untuk apa ya, habit-habit yang saya rasa sangat konsumtif sekali, seperti itu, Mbak. Oke. Oke, yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Mesta ini, sebenarnya kalau Gen Z ini tipikalnya dia lebih kreatif dan mencari, pendapatannya mungkin jauh lebih banyak jalan begitu ya, Iya, lebih istilahnya. banyak Karena jalan. mereka, zamannya tuh zaman teknologi mungkin ya, Pak, ya, semakin maju Iya, dengan beragam teknologi. Cuma di sisi lain, ada habit, gaya hidup yang mungkin perlu untuk ditekan begitu ya. Oleh sebab itu kita sedang membahas untuk agar mereka ini arahnya investasinya ke masa depan dengan tanah kafling ya Pak, dalam konteks ini berarti ya? Atau rumah betul. begitu? Betul, Cuma tanah kalau kafling atau tanah heeh, mungkin kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, atau Jakarta mungkin mhm, agak susah ya kalau kita ingin mencari tanah karena memang harganya sudah melambung tinggi. mhm, Pemiliknya pun juga paling tidak, mereka pasti belinya apartemen atau oke, rumah susun seperti itu. Tapi beruntunglah bagi, tempat-tempat yang masih, terjangkau untuk, ketika kita ingin beli tanah. Ada beberapa trik di sini, yaitu kalau ingin beli rumah kan mungkin rasa-rasanya terlalu tinggi ya mhm, harganya. Mungkin, sangat, dari kantong tuh sangat tinggi sekali. oke. Tapi di sini saya mengajak, ada pilihan, investasi yaitu atau, untuk pembelian tanah kafling. Mhm, Jadi dari pengertiannya sendiri, tanah kafling adalah tanah yang sudah dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang cukup untuk membuat satu unit rumah. oke. Di sini kalau bahasa warungnya sih kita membeli secara eceran seperti itu. Mmm, mhm. Dan memang kekurangan membeli tanah kafling itu cuma hanya satu, Mbak. Apa itu Pasti Pak? harganya bisa di atas harga pasar. Karena kan Oh, kita belinya kan sudah terpetak-petak kan. Tapi memang kalau dibandingkan kita ingin membeli rumah, mhm, di salah satu developer atau perumahan, mhm, kita di situ kan tidak hanya membeli rumahnya saja, mhm. tetapi kita juga membeli lingkungannya, Iya, lingkungannya. membeli, apa namanya, fasilitas umumnya Mhm, yang mhm. sudah dibentuk, eee, dalam developer rumah tersebut. Iya, iya. Di sini, apa namanya, Mhm, eee analoginya sih kalau di warung ya, kalau di iya, warung, kalau kita ingin beli, tepung 1 kilo, mhm. itu kan pasti harganya lebih mahal nih dibandingkan kita membeli tepung 25 kilo nih. Iya, Masalahnya di sini kebutuhan kita hanya 1 kilo nih, sama dengan tanah. Tanah yang penting kita cukup untuk membuat satu unit rumah, mhm, seperti itu. mhm, mhm, Jadi memang harganya memang pasti agak mahal sedikit karena developer butuh biaya untuk, memecah-mecah sertifikat, mhm, lalu mhm. membalik nama ke atas nama user, seperti itu. Iya, Jadi logika betul kenapa tanah eceran ya? kafling ya gimana, Mbak? Logikanya logika eceran ya, Pak, ya? Iya, seperti itu, Oke, heeh. mhm, Lalu apa kelebihan dari kita membeli tanah kafling? Yang pertama, tanah kafling ini kan ukurannya pas ya, jadi pas dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun satu unit rumah. Mungkin dulu, bapak-bapak kita kalau ingin beli tanah satu kafling itu ukurannya gede-gede, Mbak. Ada mmm, yang 200 meter persegi, ada yang 250 hingga 400 meter persegi. mhm, Lah sekarang ini karena memang masyarakat sudah tambah banyak, terus, iya, jumlah tanah yang dijual juga semakin tipis gitu loh ya. mhm, mhm, Jadi sekarang kisarannya paling tidak sekitar 70 hingga 120 meter persegi. iya, Jadi, ukuran segitu kan sudah cukup ya untuk membangun satu unit rumah, sehingga, kita juga tidak mikir lagi nih, mhm, tinggal kita bagaimana kita caranya untuk membangun satu unit rumah. oke, Karena kenapa? Satu kafling itu di daerah Madura itu mhm, masih ada, Mbak, harga sekitar 50 juta, wow, 75 juta, itu masih insya Allah masih terjangkau lah bagi kita-kita semua. masa sih, Pak? Iya, kalau Masih tanah ada ya? kafling memang, harganya masih masih terjangkau, Mbak, sekitar, Oke, baik, paling rendah 50 juta. Itu masih dapat tuh di daerah Pamekasan, ada di daerah Sumeneb, mmm, ada. Tapi memang, agak tanah jauh dari kafling ini kota beda, ya? Mbak, ya, sama tanah, siap bangun rumah beda. Kalau tanah Oh, kafling ini biasanya aksesnya itu masih agak, apa namanya, masih agak jauh nih dari perkotaan. mhm, Cuman nanti saya ceritakan, mhm, bagaimana
dan intinya kita membeli tanah kafling yang harga pasarnya juga lebih baik nih dibandingkan tanah-tanah yang lain. Lalu yang kedua, membeli tanah kafling itu ternyata bisa dicicil Mbak, langsung ke developernya. Tergantung developer di wilayah tempat masing-masing berada gitu loh. Jadi memang ada layanan developer itu memberikan layanan kepada end user-nya atau yang ingin membeli tanah itu bisa bertahap untuk pembayaran cicilannya. Tapi memang dalam waktu yang tidak lama ya, paling lama paling 2 tahun Mbak. Karena memang harga tanah kan masih terjangkau, masih 50 hingga 75 juta. Oke. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah melakukan DP, lalu kita bisa mencicil, pada saat itu pun kita juga bisa langsung membangun rumah. Jadi tidak nunggu sampai tanah kita lunas. Jadi selama mencicil kita juga bisa langsung bangun rumah, karena memang di situ kelebihan dari kita membeli tanah kafling. Lalu selanjutnya, kalau memang niatnya tidak ingin membangun rumah atau niatnya hanya investasi, ya kalau kita butuh kita tinggal bisa dijual kapan saja. Tapi ingat, tanah ini bukan emas, bukan saham Mbak. Kalau emas atau saham kalau kita jual banyak nih yang cari. Tapi kalau tanah itu kalau kita jual kita harus menunggu waktu yang tidak cepat ya. Jadi nunggu waktu yang agak lama, tapi yang dipastikan bahwa harga tanah itu sama dengan sifatnya dengan harga emas dan harga saham. Makin lama juga harganya makin naik. Dan yang terakhir, kenapa saya memberikan option untuk membeli tanah kafling? Karena memang kalau kita ingin membeli tanah tidak perlu dirawat Mbak. Jadi namanya tanah kan mau dirawat apanya gitu. Yang penting kalau kita ingin menjual, ya udah kita rapikan saja, kita potong rumput dan lain sebagainya, sehingga orang yang ingin membeli itu merasa senang dan merasa tertarik. Beda kalau kita ingin membeli rumah, biaya perawatannya juga sangat tinggi juga Mbak. Paling tidak kan rumah kalau nggak ditempati itu kenapa ya kok semakin bisa rusak ya. Iya. Seperti itu. Benar-benar. Jadi itu kelebihan membeli tanah kafling dibandingkan dengan kita membeli rumah atau membeli rumah di perumahan yang harganya sudah sangat-sangat tinggi. Seperti itu. Oke, baik. Setidaknya berarti ada 5 poin tadi ya Pak Mesta, yang terkait dengan ukurannya yang mungkin yang pas sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian juga bisa dicicil, dan tadi bisa juga langsung dibangun rumahnya meskipun mungkin di tengah proses cicilan dari tanah kafling itu sendiri ketika kita beli, kemudian juga bisa dijual kapan saja. Cuma memang tadi yang catatannya bahwa kita tidak kemudian semudah itu menjual tanah dibandingkan saham dan juga emas, begitu ya Pak Mesta. Dan yang terakhir tadi maintenance-nya nih yang kemudian menarik juga, karena benar untuk rumah sendiri maintenance-nya ternyata butuh banyak biaya ya Pak ya. Kalau misalnya kita memilih untuk aset berupa rumah, ini tidak bisa kita biarkan begitu saja ya. Karena saya melihat ada di sekitar, dan mungkin pendengar maupun pemirsa juga mengetahuinya begitu ya. Ada yang orang sudah punya rumah dan yang mereka tinggali, kemudian beli lagi rumah yang lain sebagai aset. Kalau nggak dikontrakan atau ada yang menghuni, itu justru akhirnya ujung-ujungnya mereka membangun rumah itu lagi begitu ya Pak. Tidak butuh effort Mbak, buat ngerawat rumah itu memang butuh effort. Seperti itu. Baik, cuma tidak semua dari Gen Z dan generasi milenial kita itu punya prioritas untuk mementingkan beli rumah maupun tanah nih Pak. Ada kebutuhan-kebutuhan lain juga yang mereka penuhi. Bapak melihatnya seperti apa nih? Apa sih yang membuat, terutama Gen Z dulu mungkin ya kita kupas. Tadi kan sempat disampaikan bahwa mereka ini lebih mengejar gaya hidupnya nih. Atau kalau nggak gitu, mungkin masih galau Pak, masa depannya saya tinggal di mana ya, jadi saya belum beli rumah, atau seperti apa sih dari mahasiswa-mahasiswa mungkin yang selama ini berinteraksi sebagai representatif dari Gen Z kita Pak? Iya, kalau saya melihat sih mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman saya yang kemungkinan saya masih melihat sih mereka masih nyaman dengan kondisi gaya hidupnya yang sekarang ini Pak. Mbak, lagi kan kalau kita tinggal di kota besar ya, memang gaya hidup tuh, saya dulu juga pernah tinggal di Surabaya juga. Kalau kita nggak ngimbangi teman itu rasa-rasanya kok ketinggalan. Kelihatannya jadul banget gitu loh. Jadi mereka lebih mementingkan
mending ganti mobil nih daripada beli rumah nih. Jadi banyak Mbak juga Oke mereka oke. lebih mending kontrak rumah aja deh gitu. Tapi Mhm. kita lihat lagi nih, kontrak rumah itu nggak kerasa loh Mbak. Setahun 2 tahun uang akan hilang begitu saja. Toh eman-emannya juga Iya. uang buat sewa itu harusnya buat DP beli tanah atau buat DP beli rumah Mbak gitu. Mmm. Dan kita menekan gaya hidup kita untuk masa yang akan datang karena Mhm tidak mhm. sedikit ya Gen Z maupun Gen milenial itu mereka juga budayanya sekarang juga ingin menikah muda juga, pernikahan Mmm. dini gitu ya Mhm seperti itu. mhm mhm. Jadi memang butuh butuh masa depan yang buat anak-anak kita untuk tempat tinggal yang masa Mhm. depan yang lebih lebih baik seperti itu. Oke. Namun catatan di sini Mbak, Mhm. tidak mudah memang kalau kita ingin membeli tanah kafling, Mbak. Jadi Mhm ya memang mhm. ada batas-batasnya karena jangan sampai kita membeli tanah kafling itu asal murah saja jangan. Oke. Jadi memang harus batas-batasannya. Dan di sini saya sampaikan memang hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membeli tanah kafling, yang pertama adalah pasti surat tanahnya, Mbak. Mhm. Apakah itu letter C, apakah itu petok D, apakah itu SHM, apakah itu SHGB. Kalau letter C itu, kalau saya sampaikan di sini bahwa statusnya hanya sebagai buku register di pertanahan. Atau kalau di Surabaya itu di kelurahan, Mbak. Mhm. Jadi kalau di sini pasti di desa ya, di Mhm kepala desa. mhm mhm. Lalu kalau petok D Betul deh. itu letter C dan petok D itu hanya lembaran surat saja, Mbak. Jadi Mmm. di situ kalau bedanya kalau petok D itu sudah ada ukuran tanahnya. Dia berapa Mmm. meter persegi, terus ada petanya juga, batas-batasnya juga lebih jelas kalau petok Mhm D. mhm. Kalau SHM, SHGB itu bedanya lebih ke masa berlaku. Kalau SHGB itu masa berlakunya 25 tahun. Jadi teman-teman pendengar yang ingin membeli tanah, lihat nih surat Mhm mhm. tanahnya udah benar atau tidak. Gitu. Oke, baik. Apabila ada pertanyaan, apakah tanah petok D itu bisa diubah ke SHM atau SHGB? Mhm. Sangat bisa. Mmm. Cuman memang butuh waktu ya, Susah karena sih. kita harus mengurusnya ke Mhm mhm. Badan Pertanahan Nasional Betul atau betul. BPN. Itu kalau saya lihat itu sekitar 60 hari kerja. Mhm Syarat-syaratnya juga simpel ya, ada surat petok D asli. mhm Jadi kalau petok D itu juga ada atas namanya. Kalau mhm atas namanya siapa, lalu udah meninggal, kita juga harus lihat atau mhm. punya bukti surat keterangan ahli waris Oke. dan identitas KTP, KK, dan SPT PBB. Mhm Lalu kalau ada pertanyaan kedua, apakah petok D itu bisa menjadi jaminan di bank? mhm. Jawabannya adalah bisa. Namun kedudukannya hanya sebagai jaminan tambahan saja. Karena Oke. memang di case wilayah di Indonesia itu beda-beda, Mbak. Mhm mhm. Yang pertama ada di wilayah Batam, itu banyak tuh Mbak tanah kafling, tapi developer-developer nakal itu karena ketidaktahuan end user, Mhm. jadi mereka akhirnya dapat menjual tanah kafling, tapi ketika ingin dibalik nama itu nggak bisa Mbak, karena di sana ada peraturan tidak boleh menjual tanah kafling, bolehnya adalah menjual rumah. Kalau di Bali Oh. mungkin kita harus hati-hati, tanah itu bukan tanah adat, Mhm apalagi kalau mhm. di Surabaya itu banyak juga ya tanah kafling yang dijual, Iya iya. tapi hati-hati juga Mbak, harus kita pastikan itu bukan tanah konservasi hijau. Nah ini Iya tahunya di iya. mana nih? Mhm Apakah itu tanah adat atau tanah konservasi hijau? mhm Kita bisa menginstal Sentuh Tanahku. Aplikasi ini dikeluarkan oleh BPN ya. mhm. Jadi kalau kita ingin membeli tanah, kita lihat dulu nih surat-suratnya, katakanlah sertifikat. Kita masukkan sertifikat di aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti Mhm para pendengar bisa menginstal aplikasi tersebut. mhm. Nah di situ nanti dilihat Mbak, apakah warnanya hijau, kuning. Kalau kuning itu untuk perumahan Mbak, jadi Oke. bisa ditinggali. Mhm Kalau mhm hijau mhm. itu pasti wilayahnya itu wilayah konservasi. Artinya Mmm. sampai wilayah konservasi itu tidak dilepas, Oke sertifikat itu tidak bisa dibalik nama, Mbak, gitu. Jadi oke, hati-hatinya baik. di situ kalau di Surabaya. Mhm. Ya, Ada kasus seperti juga kan, Pak, ya, tanahnya dari warga kemudian mau bagi warisannya, ini kasusnya di Surabaya sih contohnya begitu, dan ternyata masuk pada tanah konservasi begitu, sehingga memang ya, susah untuk mendapatkan, SHM itu tadi. Pak, sedikit mungkin ya. pertanyaan secara, praktiknya, kalau tadi disebutkan bahwa SHGB itu 25 tahun, kalau SHM bagaimana?
Kalau SHM itu sertifikat hak milik tidak ada jangka waktunya, Tidak Mbak. ada. Jadi Jadi kalau sudah di seumur peringkat tuh oke. SHM itu paling tinggi, Mbak. Oke. Biasanya nih kalau tanah kafling itu Mhm. masih SHGB, Mbak, karena Mmm, atas nama itu pasti atas nama CV atau PT. oke. Jadi ketika kita ingin membeli tanah kafling, Mhm kita dapat SHGB, mhm. cepetan nih kita balik nama biar sekalian dinaikkan tingkat menjadi SHM. Oke, baik. Jadi alurnya seperti itu. Mhm mhm mhm. Lalu yang paling penting lagi, selain kita melihat surat tanahnya, kita juga harus survei lingkungannya, Mbak ya. Mhm Jadi mhm. jangan sampai kita percaya sama iklan, ini posisinya di sini, 5 jangan mau. menit dari bandara, ternyata Nah, kalau itu nggak macet. iya. Kalau macet ternyata Jadi 1 jam. ternyata kita harus tahu dulu nih sertifikatnya mana, Oke, apakah ini sesuai nih ya. petanya. Petanya itu kita sambungkan dengan di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi nanti Mmm, gambar yang ada di sertifikat itu pasti sama tuh, oke, sama di Sentuh Tanahku. baik. Kita bisa tahu di situ, Mbak, apakah di situ ada akses jalan atau tidak. Mhm Nah, mhm. hati-hati nih, hati-hati. Jadi, Mhm mhm. kalau, tanah kafling itu tidak ada akses jalannya, Mhm. otomatis kan di perbankan itu dikenal dengan tanah helikopter. Jadi Oh, jalannya itu, oke. nggak ada akses jalannya dari atas nih. Oke Nah, oke. itu susah banget, Mbak, dijual. Dijaminkan juga nggak bisa, dijual juga nggak bisa gitu loh. Mhm mhm Jadi mhm. memang harus benar-benar hati-hati. Lalu untuk selain akses jalan, yang kedua adalah kita juga apalagi ditinggal di Madura ya, mohon maaf sekali. Mhm Kalau di Madura kan pasti ada makam keluarga nih. Jadi mhm jangan sampai kita membeli tanah dekat sama makam atau kuburan. Pasti nilainya akan menurun atau mhm. tidak bisa dijaminkan di bank karena Oh, kalau nasabah ini One Prestasi, siapa sih yang ingin membeli tanah yang dekat kuburan mmm, seperti mhm itu. mhm mhm. Lalu kita melihat nih kalau di daerah Madura mungkin banjir ya, banjir di daerah Sampang, itu kita harus bisa tahu nih apakah itu daerah banjir atau tidak, Mhm. seperti itu. Lalu kita bisa melihat nih, tanah kafling ini memiliki prospek pasar yang mana nih. Nah, kalau teman-teman atau pendengar melihat banyak fasilitas-fasilitas umum di sana, tentunya harga pasarnya makin lama makin meningkat. Oke. Atau kita lihat ini kok ada tiang listrik tapi belum ada kabelnya ya. Mhm. Wah, ini berarti tanah-tanah di daerah sana pasti ada pengembangan selanjutnya nih, Mbak. Nah, itu baru buru-buru kita Mmm, beli nih. Karena pasti oke. kalau ada tiang listrik tapi nggak ada kabelnya, pengembangannya pasti daerah arah Mhm sana. mhm Dan mhm. tentunya harga pasar itu nantinya pasti akan lebih Mhm tinggi di mhm. sana. Seperti Oke, itu, Mbak. bisa menjadi tanda kita juga ya, Pak, ya, berarti? Sebagai tanda kita tuh Mhm mhm, kalau kita dikembangin ingin beneran apa enggak gitu ya? iya, seperti Oke, itu, baik. betul. Ya, kalau tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Mesta bahwa, tanah kafling itu beda dengan tanah yang siap bangun. Nah, ini seperti apa, Pak Mesta? Soalnya saya pernah lihat juga menyediakan, iklannya begitu ya, tanah kafling siap bangun. Nah, itu Iya. yang seperti apa, Pak Mesta? Kalau tanah kafling siap bangun itu, harusnya Mbak, Mhm, harusnya itu sudah banyak, apa ya, pemukiman penduduk tuh di situ. mhm mhm. Jadi harga pasarnya pasti lebih tinggi tuh dibandingkan dengan harga apa, tanah kafling yang masih di daerah agak pelosok seperti Oh, itu. oke. Nah, tergantung kebutuhan bagi end user. Kalau Mhm, memang kebutuhannya mendesak, ya jangan beli tanah kafling yang terlalu, jauh dari perkotaan. mhm mhm mhm. Tentunya tanah kafling yang siap bangun itu menjadi, pilihan yang paling tepat ya, Mhm, kalau oke. memang kebutuhannya memang untuk tujuan langsung dibangunkan rumah. Mmm, Tapi kalau untuk investasi, bisa jadi tanah kafling yang masih agak menjauh dari kota itu menjadi pilihan, Mbak. Karena kan memang, mhm. kita ingin mengincar naiknya harga tanah, Oke. yang makin makin lama juga makin naik. Mhm mhm. Dan, sebagai, apa ya, sebagai batas-batasnya juga, Mhm. ketika kita ingin membeli tanah kafling, jangan lupa Mbak, tadi itu, kita harus cepat-cepat melakukan akta jual beli yang Oh, oke. dilakukan di Mmm, notaris. mhm Jangan sampai mhm lupa nih, mhm. jangan sampai nih sudah beli nih, terus setelah terima sertifikat, gitu. Belum diatur. Mmm, Besok aja deh, tahun depan aja deh, mhm mhm mhm. kita balik nama atau Mhm kita akta jual beli pada notaris. mhm. Ternyata si pemilik developer ini udah berganti tuh, tambah ribet, Mbak. Oh, Makanya, sebenarnya ada ciri-ciri developer nakal nih, Mbak. Biasanya mhm. mereka tidak mau melakukan AJB. Alasannya Oh, macam-macam. oke.
mhm. alasannya mungkin kita nunggu tanah yang lainnya terbeli semua nih, Iya, jadi biasanya enak nih gitu. bareng-bareng, seperti itu. Iya. Atau ada juga ada alasan kita bareng-bareng aja nih biar biayanya lebih murah, itu memang udah alasan Mhm, klise sih sebenarnya. mhm mhm, Karena kenapa? AJB itu biayanya sama, Mbak. mhm. Besar kecilnya AJB itu tergantung luasan tanah, gitu. Jadi Oh, berapapun, luasan tanah heeh, yang mereka punya, baik itu bareng-barengan sama end user yang lain, itu ya sama aja biayanya. oke. Karena AJB ini berdasarkan harga, luas tanah. Luas tanah. Dan ingat iya, luas tanah, Mbak Ais. Mhm, Dan baik. ingat, di sini kita juga harus mengenal ya, harus mengenal ada pajak pembeli dan pajak penjual. Mhm, Kalau pajak pembeli itu besarnya memang, 5% lebih banyak, mhm, mhm. dan pajak penjual itu Ya. Berapa Pak Mesta? ini, developer ini tidak ingin menanggung pajak, Mbak. Jadi Berapa semua pajak, mohon maaf tadi terputus Pak Mesta, berapa persen untuk yang penjual kalau pajaknya? penjual 2,5%, Mbak. 2,5, Kalau yang berarti separuhnya oke, ya? Oke. separuhnya. Oke oke. Jadi biasanya ini developer tidak mau nih dikenakan pajak penjual, semuanya diserahkan ke Mhm. pembeli. Oke. Nah, itu harus hati-hati juga karena memang, kewajiban membayar pajak itu sudah Mhm, diamanatkan nih di undang-undang karena ada pajak pembeli dan pajak mhm. penjual, seperti itu. Oke, baik. Jadi lengkap nih saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Mesta ya. Meskipun mungkin secara detailnya nanti, bisa dikupas lagi lebih dalam terkait dengan hal ini, ternyata memang, kelihatannya mudah, tapi ada beberapa hal yang patut untuk kita pahami begitu ya, Pak, ya, yang kemudian jadi Betul. pertimbangan. Dan makanya ini jadi session yang keempat karena saya rasa ini investasi lanjutan ya, Pak, ya. Kelasnya meningkat daripada sekedar beli saham maupun emas begitu. Ya, Ya. karena memang kebutuhannya juga tidak sedikit, Mbak, ya, dari segi nominal itu juga Oh, lebih besar lebih dibandingkan, besar. investasi Betul emas betul betul. dan, Ya, saham. Dan juga mhm, nanti next time juga kita harus, melihat trik and triknya bagaimana sih, mhm, kita, ketika dana kita masih belum ada, mhm, kita bisa mengambil kredit nih atau pembiayaan di bank syariah atau di bank mhm. konvensional. Mungkin di sesi Oke, selanjutnya, baik. bagaimana nih caranya biar, tanah yang saya ingin beli itu bisa goal, bisa masuk di Mmm, perbankan, mhm seperti itu, mhm Mbak. mhm. Oke, Pak, sedikit waktu karena, kita juga akan bahas terkait dengan investasi rumah, seperti apa nih, Pak Mesta? Kalau investasi rumah lebih detail lagi, Mbak, ya. Memang kalau Mhm, investasi rumah itu kita harus tahu nih, fasilitas umumnya harus sudah ada, Mbak. mhm, Yang kalau tanah kan belum ada pun kita masih bisa mengira-ngira nih, iya, melihat akses jalannya atau ciri-ciri apakah listriknya udah masuk, apa mhm, PDAM-nya udah mhm masuk. mhm, Tapi yang perlu diperhatikan kalau rumah itu tuh harus sudah ada semua, Mbak, malah. mhm, PLN, PDAM, akses jalan ini bisa 2 mobil, apa satu mobil, atau mhm, hanya, 1 kendaraan sepeda motor aja gitu. mhm mhm mhm, Dan itu harus menjadi berpertimbangan bagi pembeli mhm. bahwa fasilitas yang ada itu sudah ada. Oke. Dan biasanya ciri-ciri developer yang baik itu sudah ada, tempat ibadah, Pak, tempat Oke. ibadah di suatu perumahan. Karena memang, apa ya, di badan di masing-masing kabupaten Mhm. itu syarat developer itu, diberikan izin untuk menjual perumahan itu salah satunya adalah adanya tempat ibadah, Mbak. Tempat ibadah dan Oh, tempat bermain bagi anak-anak taman atau ya? bagi Mhm, lingkungannya, seperti itu. mhm Itu mhm, udah wajib harus ada, Mbak. Jadi kalau nanti misalnya nih, ini mhm, perumahan kok nggak ada fasumnya ya, kok nggak ada tempat ibadahnya, berarti iya. ini, tempat ibadahnya dibikin rumah dijual lagi nih. Karena Mmm, harusnya, izin tuh harusnya nggak keluar kalau nggak ada tempat ibadah mhm dan mhm mhm tempat mhm, taman untuk, di mhm. lingkungan perumahan, seperti Padahal itu. itu ada di regulasi ya Pak Mesta ya? Ya, Oke, itu ada di oke, regulasi. baik. Dan saya juga punya pengalaman nih, Mbak, sedikit Mhm aja. mhm Saya waktu itu juga, pengen beli rumah di Surabaya ya, karena mhm ini rumah pertama. mhm Jadi saya dijanjikan, saya udah cocok mhm tempat ibadahnya, fasumnya juga lengkap, ada mhm gapuranya juga. Akhirnya saya disuruh DP nih, di DP, 15%. Jadi saya mhm pada saat itu saya DP sekitar 70 atau 80 juta, saya lupa. mhm mhm. Dan mau nggak mau kan saya ingin, menggunakan pembiayaan atau kredit di perbankan. Iya, Mau nggak mau, kita juga harus lihat nih apakah sertifikatnya ada atau tidak. Makanya mhm ini mungkin jadi pembelajaran, mhm ketika ingin membeli rumah,
kita harus tahu dulu nih, membeli rumah atau tanah kita harus lihat dulu sertifikatnya. Mmm. Apapun, walaupun itu cuma fotokopian, kita harus lihat dulu benar-benar meyakini bahwa sertifikatnya ada. Oke. Kalau sertifikatnya ada, pastikan lagi bahwa sertifikat itu sudah dipecah. Jangan Mmm. sampai ini masih sertifikat induk Jadi nih, Mbak. Wah, itu gabung. tambah Oh. tambah susah banget tuh. Mhm Jadi mhm. memang developer ini mencari titik kelemahan bagi pembeli itu masih rata-rata masih belum menguasai di bidang ini, Mbak. Oke, berarti yang Jadi benar saya sebenarnya sertifikatnya sudah terpisah ya, Pak, ya? sudah dipisah Oh. dan ukurannya udah sesuai, Mbak. Oke oke. Dan di gambar di sertifikat itu udah kelihatan kan Mhm. bahwa rumah ini menghadap kemana nih, menghadap ke barat atau menghadap ke timur, jangan sampai salah nih. Mhm. Nah, karena dulu belum ada aplikasi Sentuh Tanahku, nah Mhm. itu malah kita masih buta nih. Sekarang sudah ada nih Sentuh Saya Tanahku, mhm mhm. kita bisa ngecek apakah sertifikat ini sudah sesuai di posisi Mmm. letak rumahnya, Baik baik. seperti itu. Oke, Jadi baik. kalau apa namanya, kalau kita lihat harus hati-hati Mhm. bahwa ketika kita ingin apa namanya, memastikan rumah itu udah sesuai dengan letak posisinya, kita pastikan dulu sertifikatnya. Lalu Mhm. endingnya Mbak, endingnya Mhm. itu akhirnya sertifikat itu masih sertifikat induk. Dan Ah, ketika iya. ingin balik untuk DP-nya itu masih butuh waktu Mbak, 6 bulan bayangkan. Wow. Jadi 6 bulan itu saya itu teronta-lanting nih, DP Mhm. saya masih tertahan di situ. Mhm. Lah itu Wah, khawatir ya juga itu balik gak ya, gitu. iya, itu dia. Makanya Iya. itu menjadi lumayan Mbak, kalau Mhm. 70 juta didepositokan selama 6 bulan, itu kan lumayan Mbak ya. Iya, Jadi sudah berkembang lagi. Mhm mhm. bener hati-hati nih bagi Mhm para mhm. pendengar, itu harus lebih waspada lagi. Mhm mhm. Jangan sampai kita membeli tanah atau rumah, kita tidak Mhm. melihat fisik sertifikatnya maupun walaupun itu hanya fotokopian Mbak, kita Oke. bisa mengecek dari situ aja udah cukup, Mhm mhm. seperti itu. Nah, ada lagi nih Pak, sekalian sharing juga ya, rumah ini biasanya juga kita harus paham tentang bangunannya, ya nggak sih Pak? Soalnya kadang kala, belum berapa lama ditempati, sudah ada yang retak, Iya. kemudian sudah ada yang rusak, begitu. Bagaimana Pak Mesta, mengakali atau ada triknya nggak untuk hal ini? Iya, karena memang saya pernah ditugasi jadi appraisal bangunan ya di Iya. perbankan. Mhm. Jadi trik-triknya seperti ini Pak, Mbak. Jadi Mhm. kita harus benar-benar memastikan dulu nih, besinya tuh ukuran berapa sih? Lalu Oh, bangunannya musti apakah tahu ya kita ya? iya, jadi bangunannya Mmm. itu antar tangga itu bangunannya nyambung atau dindingnya sendiri-sendiri Dindingnya nih. sendiri-sendiri, heeh heeh. Biasanya saya itu ketika saya sudah tahu Mhm. ini punya nasabah yang ingin dibeli, saya malamnya ke situ Mbak, ke Oh, situ oke. saya ambil palu nih, saya Mhm. lihat tuh besi dasar itu pakai besi berapa sih gitu. Mhm mhm. Memang harus merusak bangunan tapi samar-samar Mbak. Jadi kita harus Mmm. lihat betul, jangan langsung percaya bahwa besi yang dibuat Mhm mhm. fondasi maupun dibuat apa namanya, tiang itu kita harus benar-benar pastikan. Mhm. Kalau masih nggak bisa memastikan, kita kan masih bisa melihat rumah-rumah yang masih baru dibangun. Mhm. Nah, kita bisa ngecek nih besinya. Besinya itu Mmm. besi ukuran berapa gitu loh. Mhm mhm Karena mhm. pondasi rumah itu sangat penting, Mbak, ya. Iya. Sangat penting untuk kelanjutan rumah ke depannya. Lalu dinding itu juga sangat penting. Nah, iya, Apakah dinding proporsi rumah semen ini sama pasirnya. iya, pasirnya juga itu Iya. kita bisa bisa lihatlah. Mhm Kalau mhm. apalagi di developer-developer itu masih pada saat tahap pembangunan rumah, Mhm mhm. itu ciri-ciri kita. Dan biasa sih kalau di Surabaya itu, untuk penggunaan kayu udah sangat minimal ya, Mhm. karena mereka sudah pakai baja ringan. Iya, Jadi mau baja tidak ringan mau semua. kita tidak punya pilihan, ya udah adanya rumah Mhm. developer yang dia jual, ya kita Mhm. sudah tahu resikonya. Padahal kalau kita lihat memang dari segi kekuatan mau nggak mau tetap lebih kuat kayu ya Mbak ya. Kayu, Tapi dari segi minimal biaya pasti lebih murah untuk baja baja ringan. ringan. Mhm mhm. Karena makanya tadi saya tetap menyarankan bahwa kalau ingin beli rumah itu Mhm. enaknya sih tanah kafling siap bangun sih, Mbak. Oke, Jadi baik kita tahu betul bangunan rumah kita yang ingin kita ingini seperti apa. baik. Ya. Karena kalau kita beli rumah di developer, kita tidak hanya beli rumahnya, kita sudah beli lingkungannya, Mhm mhm. fasumnya, Mhm. terus apa namanya, layanan-layanan yang sudah Mhm. disediakan. Mhm.
pada perumahan tersebut. Baik. Seperti itu. Ya, Pak Mesta, saya ingin bertanya lebih banyak lagi sebenarnya, tapi waktu juga yang membatasi. Semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan ya Pak ya. Karena terkait dengan hal ini penting sekali ya edukasi untuk perlu kita ketahui bahwa uang yang besar yang mungkin saja kita keluarkan untuk beli tanah kafling maupun rumah itu ada banyak konsekuensi yang kemudian akan kita dapatkan kalau kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Berisiko besar kalau misalnya kita tidak tambah literasi terkait dengan hal ini. Tidak hanya sekedar memasrahkan pada orang lain juga kan ya Pak Mesta, soalnya banyak juga kasusnya. Karena kita nggak mau tahu sebenarnya lebih tepatnya ya. Sebenarnya kalau ilmu tentang ini kan bisa dipelajari oleh semua ya Pak Mesta ya? Ya kita harus banyak literasi sih. Banyak literasi. Edukasi juga lebih penting juga sih buat masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar memasrahkan kepada siapapun itu ya, apalagi di zaman sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Mesta atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bisa kita lanjutkan di lain kesempatan dan berkah untuk ilmunya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ais, salam buat tim semua. Siap, terima kasih banyak Pak Mesta. Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya yang sudah mengikuti Mozaik Indonesia edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan yuk jangan takut untuk beli tanah maupun rumah para Gen Z dan generasi milenial. Saya Siti Aisyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.